bit erratic this week. This one Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. orgasmic proportions. 47 tahun Radio Kota Batik bertransformasi menuju konvergensi media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Kembali berjumpa di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Kabar sehat Bung untuk sore hari ini ya? Alhamdulillah. Baik, untuk sore ini kita masih membahas gelaran Olimpiade Tokyo 2020 Bung Dirham, di mana pada pertandingan kali ini khususnya untuk sepak bola putra itu sudah masuk ke laga puncak final yang mempertemukan antara Brazil versus Spanyol U23. Tapi sebelum kita bahas untuk yang laga pemuncaknya di final Olimpiade Tokyo 2020 ini Bung Dirham, secara keseluruhan untuk gelaran Olimpiade Tokyo 2020 ini khususnya untuk cabang olahraga sepak bola putra sendiri yang seperti apa sih Bung, kalau misalkan kita bandingkan dengan Euro ataupun Piala Dunia kan ini sangat jauh berbeda ya. Iya. Untuk penggemarnya juga mungkin agak sedikit berbeda. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa Bung? Ini adalah ajang bagi pesepak bola muda yang mereka sebentar lagi langsung akan ya mereka sebenarnya sudah pada posisi di level tinggi di Eropa, tapi maksud saya ini adalah level untuk mereka melompat menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya secara prestasi mereka bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kan selama ini kan selalu menjadi batu loncatan ya pertandingan-pertandingan Olimpiade untuk bagi pemain-pemain muda yang sebelumnya mungkin baru mencuat. Nah, kalau Spanyol sudah kelihatan ya dari Euro itu kan mereka sebagian besar pemain-pemainnya diikutkan Olimpiade. Hanya Marco Asensio ya yang ternyata sangat baik penampilannya. Dan untuk gelaran Olimpiade Tokyo 2020 di cabang olahraga sepak bola putra ini mempertemukan antara Brazil versus Spanyol, di mana Brazil kemarin berhasil mengalahkan Meksiko ya di semifinal meskipun dengan adu penalti Bung Dirham. Sementara juga Spanyol berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-1. Nah, selain itu untuk perebutan peringkat ketiga atau medali perunggu ini kemarin sudah dilangsungkan antara Meksiko versus Jepang yang akhirnya dimenangkan oleh Meksiko yang berhak meraih medali perunggu dan dengan skor 3-1. Nah, selain itu Bung Dirham, kira-kira di laga semifinal kemarin yang seperti apa sih Bung Dirham untuk jalannya pertandingannya? Kalau saya lihat Spanyol melawan Jepang ya, Jepang sebenarnya tidak tampil jelek. Mereka juga tampil cukup baik, hanya kecolongan ya di saat-saat akhir oleh yang sebenarnya itu dalam marking pemain-pemain Jepang, tapi ya sosok Marco Asensio adalah pembeda dalam pertandingan itu, bukan kubu. Jadi saya lihat Spanyol secara penguasaan permainan unggul ya sedikit di atas Jepang ya, karena penguasaan bola ya kira-kira mungkin 42-52 ya, kira-kira 52% untuk Spanyol. Nah, itu saya lihat Spanyol hampir serangannya bervariasi, Jepang juga demikian. Hanya saja memang ya satu kesempatan itu yang bisa dimanfaatkan baik oleh Spanyol. Sementara Jepang dia setelah dari awal itu memang dia berusaha untuk bisa sebagai tuan rumah untuk terus bisa melaju ke final, tapi ternyata Spanyol menerapkan strategi marking terutama di sektor gelandang dan juga di pertahanan yang cukup baik, dan mereka juga sangat baik dalam membalikkan serangan, dan itulah memang pemain Spanyol itu
lebih siap mental ya mungkin karena mereka habis tampil di Eropa kemudian tampil jadi ritme permainannya masih terjaga. Nah Jepang itu kan mereka kan dia harus di TC dalam pemusatan latihan, mungkin ada pemain-pemain baru yang baru bergabung sehingga harusnya banyak penyesuaian, tapi ini Spanyol sudah tim yang matang ya. Nah itu pembeda. Nah sementara Meksiko melawan Brazil itu kalau dilihat memang imbang ya, banyak perimbangan. Kita tahu bahwa Brasil 3 kali hat-trick ke final dari Olimpiade London, terus kemarin di tuan rumah Rio de Janeiro, mereka masuk final dan termasuk nanti ya berarti final yang ketiga. Itu Brazil pernah kesulitan waktu melawan Meksiko tahun 2012 di Olimpiade London. Bahkan mereka kalah ya 3-1. Itu saya lihat sepertinya Meksiko akan bisa mengatasi Brazil karena memang sampai dengan 2 kali 45 menit tidak ada satupun yang bisa menghasilkan gol dan Brazil memang bisa permainannya itu di marking ya oleh para pemain Meksiko dan sehingga mereka cukup kesulitan untuk bisa membuka ruang, membuka celah penyerang-penyerang untuk bisa mendapatkan bola daerah yang baik. Tapi dan Meksiko sendiri waktu itu punya kiper yang cukup baik, Ochoa, walaupun mungkin usianya sudah senior, ya? Sangat senior, 38 atau 36 tahun, yang diharapkan menjadi kunci. Tapi ternyata pemain Meksiko banyak yang gagal dalam melakukan eksekusi. Kalau Ochoa sendiri saya lihat antisipasi feeling ball-nya kemana itu dia sudah tepat, tapi pemain Brasil memang lebih baik ya dalam adu penalti sehingga Meksiko harus kalah. Nah itu saya lihat pertandingan cukup ramai dibanding ya kedua semifinal ini pertandingan yang berkelas ya. Hanya saja keberuntungan. Dan kita lihat kipernya Brasil Santos ya, itu di luar dugaan saya ternyata dia bisa cukup baik. Walaupun satu tendangan mengenai mistar, kemudian satu bisa diblok, yang lain masuk, ada yang masuk 1 kali. Nah itu menandakan bahwa Brazil mereka sudah siap juga seandainya nanti melawan Spanyol sampai harus adu penalti, sehingga mau tidak mau nanti pelatih Spanyol Luis de la Fuente ini bisa menyiapkan algojo-algojonya supaya mereka tidak kalah dalam perebutan medali emas. Kalau saja terjadi adu penalti seperti itu, Bung Dirham ya. Kalau saja nanti sampai adu penalti kan, tapi kemungkinan ke arah itu cukup besar ya. Mengingat hanya saja dalam permainan dalam 2 kali 45 menit adakah drama-drama yang bisa menyebabkan mereka terpeleset misalnya seperti kemarin Jepang gitu. Nah itu yang faktor-faktor itu. Nah kalau secara fisik mental itu mereka semuanya adalah pemain-pemain terbaik. Hanya saja saya lihat Spanyol persiapannya jauh lebih baik dibanding Brasil. Baik, kita tahan dulu sebentar Bung Dirham, termasuk juga untuk Anda kawan yang ada di rumah yang ingin bergabung sore hari ini. Silakan, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di 42447 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. Bit erratic. This one drops in. Forget it. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Ya, kembali lagi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Dan untuk sore hari ini kita juga menyiarkan langsung secara live streaming di halaman Facebook RKB Official. Silakan juga bisa tinggalkan komentar Anda di situ. Ya, sudah bergabung sore hari ini melalui akun Facebook Maulid Gibran, yang mana untuk laga final yang akan berlangsung malam nanti
Maulid Gibran ini mendukung Spanyol. Dan kembali lagi Bung Dirham, kita bisa bilang kalau untuk ajang Olimpiade Tokyo 2020 ini sebagai pembuktian ya untuk kedua kesebelasan, karena di Olimpiade sebelumnya termasuk juga Brazil ataupun juga Spanyol ini meraih medali emas waktu di kandang sendiri. Ya. Iya. Ketika Brazil main di Rio de Janeiro tahun 2016 dan termasuk juga Spanyol di Barcelona tahun 92. Nah, kira-kira dalam laga yang akan berlangsung malam nanti, Bung Dirham untuk timnas U23 baik Brazil ataupun juga Spanyol, di mana kedua pelatih ini Andre Jardine dari dari Brazil dan juga Luis de la Fuente untuk Spanyol, apakah juga akan menerapkan taktik yang sama ketika mereka di semifinal dengan laga yang akan berlangsung nanti malam, Bung? Iya, Spanyol dengan Meksiko karakteristik latihnya hampir sama, tapi Spanyol lebih ke Eropa ya, karena standarisasi sepak bola Eropa itu tentu dengan fisik dan permainan bola dari kaki ke kaki yang sangat cepat. Nah, pemain-pemain Brasil sebagian besar adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa, tentu mereka tidak akan asing dengan bola-bola itu, dan hanya saja kita melihat bahwa secara kualitas pemain ya, Brasil dibanding 4 tahun yang lalu kalah gitu ya. Yeah. Secara kualitas ya, pemain di situ ada Marquinhos, Gabriel Jesus, Luan, terus Neymar ya, ada Neymar yang kemudian dia secara person itu bisa mengangkat timnya, karena memang sosok Neymar yang sering menjadi penentu saat termasuk saat final ya. Yeah. Nah itu di Brasil kali ini saya lihat materinya biasa-biasa aja, artinya pemain belakang juga biasa, tapi berbeda dengan Spanyol. Spanyol sebagian adalah pemain yang mereka sebelumnya berlaga di Euro. Ada kan saat di sini itu mereka lebih diberikan keleluasaan untuk tampil seperti Pedri ya. Yeah. Pedri hanya mungkin sekali 2 kali main di waktu Euro, tapi di sini dari awal dia full ya? di starting line up ya. Kemudian Dani Olmo walaupun sebenarnya ini tergolong pemain muda, tapi dia diberikan kesempatan di Euro. Nah, ini kesempatan dia untuk bisa meraih lebih tinggi lagi, karena Dani Olmo ini kan tidak banyak dikenal nih di Liga Spanyol. Yeah. Ya, dengan adanya Olimpiade nanti dia pasti grade-nya akan naik, sehingga harga kontraknya nanti tentu akan menjadi pertimbangan bagi klub-klub untuk merekrutnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada, kalau saya lihat Marco Asensio justru dia sepertinya kan ketika dia tercoret dari tim Euro itu dia fokus ke Olimpiade, dan ini dia menemukan momentum. Saya lihat dia di kanan, di kiri itu dia selalu mengalirkan bola-bola yang dalam posisi sulit. Dia bisa bahkan kemarin dengan sekali sentuh dia bisa langsung shoot. Yeah. Nah, hanya dengan sepersekian detik dia bisa membalik, Menciptakan gol. mensukseskan peluang. Mensukseskan peluang. Nah, itu saya lihat bagaimanapun pertandingan ini mereka secara tim adalah tim yang benar-benar berkualitas, Eropa dan Amerika Latin masing-masing. Afrika, Asia sudah pertumbangan dulu. Amerika Selatan, Amerika Utara, Meksiko itu sudah kalah. Tapi tadi Meksiko kemarin menang melawan Jepang ya. Jepang sudah agak down rupanya. Sehingga waktu perebutan medali perunggu. Tapi mereka sudah menampilkan sebuah pertandingan yang baik dan publik menyukainya, terutama penggemar Jepang ya. Tuan rumah setidaknya itu. Dan momentum penutupan Olimpiade ini, menjelang penutupan Olimpiade ini bagi Brasil ataupun Spanyol ini bisa menambah pundi-pundi medali mereka, karena memang dia agak sulit beranjak ya, dan dia sulit mengejar misalnya Amerika, Cina ya,
Rusia yang dalam apa itu namanya ROC, Pak. Iya. Ya, itu sulit. Nah, ini kesempatan untuk menaikkan selain menambah medali, tentu menaikkan peringkat Posisi, ya. dalam perolehan medali. Baik. Dan kita bisa bilang dengan dicoretnya Marco Asensio di Euro, ini Iya. memang sengaja disiapkan untuk Olimpiade, Bung Saya Diram, ya? tidak tahu kalau itu selera pelatih mungkin ya. Mhm. Karena Enrique mungkin dia pengen Barcelona sentris, walaupun Enrique sendiri dulu adalah pemain Real Madrid. Iya. Tapi iya. mungkin dia dalam sisi kepelatihan dia lebih Cenderung ke Barca, ya? berkembang dengan sistemnya Barcelona. Nah, itu mungkin dia memilih pemain dengan selera pemain dengan Kualitas-kualitas Barcelona, ya? taktik yang akan diterapkan dia gitu. Kira-kira kalau pemain Real Madrid mungkin cara pembinaannya agak berbeda dengan Barcelona, mungkin itu akan menjadi kendala secara teknis ya. Nah, itu bisa saja. Tapi Luis de la Fuente melihat Marco Asensio adalah sosok yang dibutuhkan dalam tim Olimpiade, sehingga dia memilih itu. Karena kan kalau kita lihat tim Spanyol ini sebelumnya 5 tahun yang lalu itu kan selalu melajai ajang turnamen U21, Yeah. U19 itu Spanyol di Eropa ya. Nah, dengan persiapan yang lebih baik, dengan didukung oleh pemain-pemain yang mereka yang masih on fire habis dari Euro itu bisa membuat Spanyol tampil lebih baik dalam Olimpiade kali ini. Dan kembali lagi ke materi pemain untuk Brazil sendiri, Bung Diram, tadi dikatakan bahwa belum bisa dibandingkan dengan eranya Neymar waktu sebelum itu, ya. Dan berarti bisa dilanjutkan untuk Richarlison ini masih belum ada kesempatan untuk menyamai Neymar, ya? Kita bisa lihat Richarlison main di Everton. Yeah. Neymar main di Barcelona, klub elit Spanyol. Kemudian pindah ke PSG, klub elitnya Prancis. Nah, Everton belum disebut sebagai klub elit karena di sana ada Liverpool, ada Manchester United, kemudian Manchester City, ya. Masih banyak klub besar, ya. Apalagi Arsenal, Tottenham, mereka belum secara tim Everton belum bisa menyamai mereka, kecuali tahun 80-an Everton cukup baik, tapi ini dengan formasinya termasuk Richarlison di dalamnya itu Everton cukup sulit untuk menyaingi apalagi Manchester United itu masih butuh waktu perjalanan. Nah, mungkin ada bos besar membeli klub itu dengan berani membelanjakan, karena di saat pandemi ini kelihatannya bursa transfer biasa-biasa aja, tidak terlalu dibanding 2019 misalnya. Iya, dan bahkan untuk klub-klub besar juga banyak yang akhirnya goyah Bung Diram, secara keuangan. Dan kembali lagi untuk materi pemain di Brazil, Bung Diram, selain Santos, kiper yang juga senior ya. Di situ ada sang kapten Dani Alves. Nah, sejauh perjalanan di Olimpiade Tokyo 2020 ini, apakah Dani Alves ini sudah bisa istilahnya apa ya, memberikan contoh ke adik-adiknya atau yang seperti apa, Bung? Dia secara pemain secara senioritas kemudian menjadi kapten itu sudah sangat layak ya. Dani Alves dengan pengalamannya. Tetapi bukan hanya seorang Dani Alves saja, tetapi Brazil butuh seorang yang bintang, yang bisa seperti Messi, bisa seperti Maradona, bisa seperti Pele misalnya, bisa seperti Neymar. Ya, butuh bintang yang baru yang bisa seperti itu. Kalau tahun lalu kan dia Gabriel Jesus langsung levelnya langsung naik gitu. Kemudian Neymar sendiri kan sudah waktu itu kan memang sudah senior ya. Tetapi pemain-pemain lain juga cukup baik. Ada Luan, Marquinhos ya. Ini yang secara kualitas maksudnya kita bisa melihat lah
Brasil 4 tahun yang lalu, walaupun sama-sama masuk final. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bung Dirham untuk obrolan Ya. kita sore hari ini. Masih membahas final Olimpiade Tokyo 2020 di cabang olahraga sepak bola putra. Dan pastikan Anda masih bersama kami kawan di FM 91,2 Radio Kota Batu. Bit erratic this year. This one drops in. Forget anything! Ecstasy! Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions! Here we come. Oh my word! Iya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Kita masih membahas laga final sepak bola putra di gelaran Olimpiade Tokyo 2020, mempertemukan antara timnas U23 Brasil versus timnas U23 Spanyol. Masih ada saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda, dan kita masuk ke menit-menit akhir, Bung, di mana untuk bersama kita untuk Siul pada sore hari ini ya. Nah, untuk laga gelaran final ini nanti bisa disaksikan malam ini ya, sekitar jam 6:30, dan juga untuk acara hari ini ya atau sore ini juga bisa Anda ikuti pula melalui live streaming di halaman Facebook RKB Official. Dan kembali lagi Bung Dirham, untuk gelaran Olimpiade Tokyo 2020 selain juga sebagai ajang untuk apa ya istilahnya, mempublikasikan atau mungkin mencari bibit baru, Bung ya. Ya, mencari bintang baru. Mencari bintang baru, betul. Nah, kita mungkin sekilas sudah melihat kalau meskipun belum begitu bersinar, termasuk juga di Spanyol ada Pedri, kemudian juga di Brazil ini selain ada bintang-bintang yang sudah kita kenal ya, termasuk juga Richarlison, meskipun juga agak sulit ya untuk bisa menyamai posisi Neymar pada Olimpiade sebelumnya. Nah, kira-kira selain kedua nama itu, Bung Dirham, yang mungkin punya potensi yang akan punya nilai jual yang lebih tinggi lagi setelah adanya gelaran Olimpiade ini, yang mana, Bung? Iya, kalau saya Marcos Asensio ya, Hmm. dia ada motivasi besar ya, dan saya lihat penampilannya mirip dengan Federico Chiesa. Kenapa? Ya. Chiesa di saat akhir baru Mancini percaya penuh dengan Chiesa. Sebelumnya di awal-awal Chiesa jarang dimainkan. Nah, saya lihat yang terjadi pada Chiesa ini seperti yang dialami oleh Marco Asensio. Dia di saat akhir menunjukkan performanya dengan menunjukkan kualitasnya. Karena memang sebelumnya kan memang dia baik ya, artinya ketika dia umur 21 dia ikut membawa Real Madrid juara Liga Champions, Liga Super ya. Nah, Piala Raja ya. Nah, ini untuk menambah pundi-pundi gelaran, pundi-pundi medali ya. Medali emas ini kan tidak semua, walaupun Spanyol juara dunia, tapi pemain-pemain Spanyol yang pada waktu itu tampil di Olimpiade, yang tampil juga di Piala Dunia, itu tidak bisa meraih gelar medali emas. Nah, ini tentu ada motivasi dari Asensio. Jadi apa yang generasi emas sebelumnya yang mampu tampil di juara Eropa 2 kali dan Piala Dunia 1 kali, itu mereka semua tidak pernah tampil juara di Olimpiade. Nah, untuk ini Marco Asensio akan mengambil peran. Dan kemudian saya lihat secara produktivitas gol ini sama-sama 8 gol, juga kemasukan 3 gol. Ya, dua tim ini. Artinya penyerang mereka dan pertahanan mereka cukup seimbang. Tetapi saya lihat Spanyol lebih punya secara kualitas lebih baik. Kenapa? Ada Paul Torres ya, yang sudah dipercaya di Piala Eropa, kemudian juga ada Dani Olmo, Oyarzabal, Marco Asensio, Pedri, dan lain-lain. Dan saya lihat secara nilai Spanyol masih tinggi. Oyarzabal itu ditaksir sekitar $70 juta ya.
Dani Olmo yang bermain di luar Spanyol itu 50, sama dengan nilai tertinggi dari Brasil yaitu Richarlison. Nicholson. Nah itu ya mungkin karena faktor Eropa, jadi mereka gajinya bisa lebih tinggi. Tapi tahun ini akan banyak rasionalisasi dari klub-klub karena memang pemasukan itu berkurang hanya dari sponsor, kemudian dari siaran TV yang berbeda. Kalau bisa nonton langsung kan ada tiketing yang tentu Menambah pemasukan klub ya. bisa apa ya, menambah pundi-pundi, menambah mereka modal. Nah ini Barcelona aja sekarang lagi krisis nih, Betul. krisis. Ada beberapa klub yang mengalami krisis finansial, Inter Milan juga seperti itu. Setelah juara mereka justru kemungkinan banyak kehilangan pemainnya, yang karena mereka tidak mampu membayar lagi. Nah kondisi pandemi ini memang cukup menyulitkan. Seandainya saja mungkin nanti vaksinasi sudah bisa berlangsung dan banyak semuanya sudah hampir tervaksinasi, kemungkinan untuk menonton pertandingan secara langsung lebih terbuka, termasuk di negara kita, karena pemerintah sepertinya belum memberikan sinyal untuk bergulirnya Liga Indonesia, karena mungkin salah satunya adalah masalah vaksinasi. Kalau dilihat di kemarin di Piala Eropa, ada Hungaria, kemudian ada Denmark, yang bahkan di Inggris pun sudah mereka berani tidak pakai masker. Ya karena mereka sebagian besar sudah tervaksinasi, mereka sudah punya antibodi dan menganggap penyakit COVID ini menjadi penyakit seperti halnya ya Penyakit flu, umum lainnya ya. Iya, artinya walaupun tapi mereka sudah punya kekebalan untuk melawan penyakit itu sehingga lebih leluasa. Ya mudah-mudahan nanti Liga Inggris pun bisa disaksikan banyak orang sehingga datang stadion itu auranya itu beda. Betul, gitu, beda. betul. Dibanding kita nonton lewat televisi. Layar kaca ya. Baik, dan bahkan justru setelah gelaran Euro 2020 kemarin pun tidak ada kabar ataupun juga berita yang akhirnya menyebutkan klaster baru dari Euro, nggak ada Bung Dirham ya? Iya, sampai saat ini belum ada. Baik, nah di kubu Spanyol itu ada beberapa nama termasuk Marco Asensio dan juga kemungkinan untuk pertandingan nanti malam itu untuk penguasaan bola kemungkinan akan lebih besar Spanyol Bung Dirham ya? Untuk jalannya laga malam nanti. Ya kemungkinan ya pasti akan ada permainan ketat di tengah ya. Nah akankah Brasil itu bisa menembus ya pertahanan? Kemarin melawan Meksiko aja dia cukup kesulitan. Betul. Sementara juga kemarin lawan Jepang juga Spanyol juga cukup sulit juga. Tapi mereka menciptakan banyak peluang gitu. Bukan tidak sama sekali membuat peluang tidak ya? Berarti banyak berkali-kali peluang diciptakan. Baik. Yang terakhir Bung Dirham, mengingat waktu kita juga sudah hampir mendekati waktu akhir, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bung Dirham mengenai gelaran Olimpiade Tokyo 2020 ini, silakan. Ya, dari sini kita bisa belajar ya bagaimana sebuah tim dipersiapkan menjadi kuat, dan saya lihat juga dulu Argentina bagaimana menyiapkan generasi emas, Jose Pekerman menjadi merubah ketika Pekerman diberikan kepercayaan menjadi manajer tim nasional untuk junior, dia yang dipersiapkan adalah bagaimana proses fasilitas pelatihan itu bisa modern gitu ya. Jadi dengan tidak mengenal cuaca, pemain bisa tetap latihan. Nah ini yang kita berharap ini menjadi pelajaran yang baik buat kita, baik kita di daerah maupun di Indonesia. Bagaimana kita bisa berkaca, bagaimana mereka berproses. Jepang itu seperti apa, menjadi hebat seperti ini. Nah itu yang paling penting supaya kita ke depan prestasi tim nasional kita menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bung Dirham, dan sebelum pamit ada satu lagi Pak Mujib Ilyas yang bergabung. Assalamualaikum Mas Ozi dan juga Mas Dirham. Primadonanya medali emas di Pesta Olimpiade adalah dari cabang sepak bola.
Sebenarnya saya berharap antara Jepang dan Korea, tapi sayang keduanya kandas. Nah, untuk final antara Brazil versus Spanyol, saya no comment. Siapapun yang menang itulah yang beruntung. Gitu saja. Baik, terima kasih Pak Mujib dan terima kasih juga Bung Duriam untuk kesempatan hadirnya pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Baik, dan juga berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola untuk episode kali ini. Habis ini untuk Anda bisa kembali ikuti perjalanan Halo Kota Batik bersama dengan Vita. Saya Ozi pamit undur. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one drops in and forget around. It's ecstasy. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.